Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam Kompleks SMA SMK Muhammadiyah, baik yang rawuh langsung maupun yang mendengar via daring di rumah masing-masing, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam kebahagiaan, berbagai macam kebaikan atas diri kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia ini tanpa kurang suatu apapun. Dan yang kedua kalinya, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk, di mana beliau adalah rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ia turunkan kepada kita, yang akan membimbing kita, yang menjadi pembimbing kita untuk menuju jalan yang benar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu diisi dengan apa? Bermacam-macam hal yang menjadikan hidup kita ini lebih baik. Kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu adalah apa di dalamnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu adalah kitab di mana di dalamnya itu tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Apa hudal lil muttaqin? Hudal lil muttaqin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudal lil muttaqin ini kalau dalam bahasa Arab kata hudan ini apa? Kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya orang yang ahli bahasa Arab menyebut itu adalah hal. Hal itu apa? Kondisi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud hal itu gini, kondisi yang menggambarkan pelaku atau objek. Nah, misalnya ada orang mengatakan zahabtu ilal madrasati rokiban. Zahabtu ilal madrasati rokiban. Saya pergi ke sekolah apa? Rokiban. Rokiban itu apa?
mengendarai atau naik kendaraan. Nah, berarti saya pergi ke sekolah dalam kondisi naik kendaraan. Kata rokiban itu namanya hal, menunjukkan kondisi pelaku dari kata kerja. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an itu apa? Sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai apa? Petunjuk. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Karena Al-Qur'an itu tidak hanya berisi soal hukum halal haram. Al-Qur'an itu tidak hanya berisi soal hukum apa ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, enggak. Tapi juga apa berisi tentang permisalan-permisalan. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan ini dan ini. Permisalan soal kehidupan dunia dan akhirat, permisalan soal apa kondisi orang yang beriman dan yang tidak beriman dan seterusnya. Ada juga isi Al-Qur'an yang apa kaitannya dengan keyakinan atau akidah. Bicara soal penciptaan kita, bicara soal apa misalnya bicara soal hal-hal yang sifatnya gaib. Surga neraka itu kan gaib yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita di dunia ini. Nah, salah satu isi Al-Qur'an yang penting juga, tidak kalah penting untuk kita pelajari apa? Yaitu kisah umat-umat terdahulu. Nah, apa kisah umat-umat terdahulu. Ini menjadi bukti. Kenapa kok terkadang kita perlu mempelajari kisah umat-umat terdahulu? Satu, kenapa kita perlu mempelajari kisah umat-umat terdahulu? Karena apa? Karena kisah umat terdahulu ini menjadi bukti akan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Bukti akan kebenaran Al-Quran. Loh, kok bisa bukti kebenaran Al-Quran seperti apa? Nah, kita lihat Al-Quran ini turun pada siapa? Turun pada Rasulullah. Rasulullah itu tinggalnya di mana? Di Jazirah Arab. Jazirah Arab ketika itu, ketika Al-Quran ini diturunkan, Jazirah Arab ini bukan pusat peradaban yang ramai. Bukan pusat peradaban yang ramai, tidak seperti negeri Persia, tidak seperti negeri Cina, tidak seperti negeri Romawi. Itu pusat-pusat peradaban ramai. Nah, di zaman belum ada WhatsApp, zaman belum ada Instagram, di zaman belum ada Facebook dan seterusnya. Bayangkan di zaman belum ada, ya kita tidak usah jauh-jauh bicara di Jazirah Arab sajalah. Kita di dekat sini saja, di sekitar kita saja. Nun sewu, sekarang gini misalnya, bayangkan zaman sekarang tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada WhatsApp, tidak ada Telegram dan seterusnya. Tahu-tahu ada orang yang tinggalnya itu di desa lereng gunung sana misalnya. Nun sewu desanya mungkin agak jauh dari keramaian kota. Akses ke sananya tidak mudah. Ada orang tinggal di sana, tahu-tahu bisa menceritakan kejadian orang-orang zaman dulu. Dan itu secara akurat. Orang-orang zaman dulu itu orang-orang yang belum pernah kita jumpai, orang-orang yang mungkin namanya saja belum pernah kita dengar. Tahu-tahu orang ini bisa ngomong, dulu pernah ada kisah begini, urutannya ini. Nah, pertanyaannya, tahu dari mana dia? Itulah yang terjadi pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup di tengah padang pasir, beliau hidup di tengah masyarakat yang tidak bisa baca tulis, beliau sendiri tidak bisa baca tulis, tapi bisa bercerita tentang Bani Israel, bisa bercerita tentang Nabi Adam, bisa bercerita tentang Nabi Nuh, bisa bercerita tentang Nabi Yusuf dan seterusnya, bisa bercerita tentang Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Ini dari mana kalau bukan Allah yang memberikan wahyu, Allah yang langsung memberikan apa? Allah yang langsung memberikan kabar kepada beliau. Nah, ini jadi bukti kebenaran Al-Quran bahwasanya memang datang dari sisi Allah. Nah, yang kedua, kenapa kok kita terkadang harus mempelajari kisah umat-umat terdahulu? Karena kalau menurut pepatah Prancis itu mengatakan apa? Sejarah akan selalu berulang.
Sejarah itu akan selalu berulang. Kejadiannya sama, yang berbeda hanya pelaku dan tempat serta zamannya. Kejadiannya sama. Sejarah itu di mana-mana kejadiannya sama. Yang beda hanya pelakunya, tempatnya, sama zamannya. Nah, dengan belajar hal-hal yang terjadi di masa lalu, tentunya hal tersebut ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan untuk zaman sekarang maupun masa yang akan datang. Itu pentingnya kita belajar hal-hal yang sudah lampau. Kalau kita belajar hal-hal yang sudah lalu, misalnya dalam kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran ini, kalau kita membacanya, kita akan mendapatkan gambaran-gambaran soal hal yang positif maupun hal yang negatif. Dengan harapan apa? Kita belajar hal-hal yang oleh Allah kabarkan sebagai hal yang positif, dengan harapan agar kita itu bisa menerapkannya di zaman sekarang atau untuk masa yang akan datang. Lalu kalau kita mendapatkan hal yang sifatnya atau hal yang Allah gambarkan sebagai sesuatu negatif, nah itu bisa jadi pelajaran agar kita tidak terjatuh ke lubang yang sama. Oke. Itu setidaknya dua itu kenapa kita perlu belajar kisah umat-umat terdahulu. Nah, salah satu kisah yang kalau kita perhatikan sangat menarik dalam Al-Quran adalah kisah tentang Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini adalah Nabi yang mulia. Nabi Yusuf adalah Nabi yang mulia. Bahkan dikatakan apa? Dikatakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan ketampanan itu ada 100 macam. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dunia ini menciptakan ketampanan itu ada 100 macam, yang 50% diberikan kepada Nabi Yusuf. Makanya nun sewu njur onten ya ada ya di kalangan kita lah nggih. Sebagian orang itu nek pengen anaknya ganteng, mengko nek pas bojone meteng kon maca surat Yusuf kan gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa? Beliau itu adalah nabi yang dikaruniai sifat tampan yang melebihi rata-rata manusia normal. Dan beliau adalah orang yang sangat mulia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dipuji oleh sahabatnya sebagai manusia termulia. Tapi apa jawab Rasulullah? Rasulullah merendah, berusaha untuk apa? Tawadhu. Meskipun Rasulullah itu memang betul manusia paling mulia. Beliau apa? Sayyidu waladi Adam. Manusia itu adalah apa? Pemimpinnya Bani Adam, pemimpinnya manusia. Tapi beliau berusaha untuk apa? Merendah. Kalau Anda mau cari orang mulia, yaitu lihatlah pada siapa? Lihatlah pada saudara saya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu orang yang silsilahnya langka. Loh, kok silsilahnya langka gimana? Coba bayangkan, Nabi Yusuf itu siapa? Nabi, seorang nabi dan rasul. Anaknya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Yusuf itu apa? Beliau bapaknya, simbahnya, sekaligus buyutnya itu nabi semuanya. Beliaunya nabi, bapaknya nabi, simbahnya nabi, buyutnya nabi. Di dunia ada enggak nasab kayak gini? Enggak ada. Nabi dari 4 generasi yang berbeda itu enggak ada. Sak rentengan silsilah itu nabi kabeh itu enggak ada. Ini nasab langka. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah yang ke-12. Allah berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kuntam min qablihi laminal ghafilin. Artinya Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat
Al-Quran, kitab Al-Quran yang nyata. Nyata di sini kata Imam Suyuti apa? Al-mudhir lil haq minal batil. Yang nyata itu apa? Yang tegas, jelas menyatakan mana yang baik dan mana yang batil. Ya, jadi Al-Quran itu tegas menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Apa yang dibenarkan Al-Quran sudah pasti benar, dan apa yang disalahkan Al-Quran sudah pasti salah. Ini pelajaran pertama yang kita ambil dari surat Yusuf. Al-Quran itu adalah kitab yang menjadi pedoman kita. Apa yang Al-Quran benarkan itu sudah pasti benar, dan apa yang Al-Quran salahkan itu sudah pasti salah. Karena ini punya sifat apa? Mubin. Mubin itu apa? Menerangkan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, tugas kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mengikuti tuntunan Al-Qur'an semampu kita. Apa yang Allah perintahkan lewat Al-Qur'an ini, dan apa yang Rasulullah perintahkan, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertugas untuk menyampaikan dan menjabarkan isi Al-Quran kepada kita lewat apa ajaran beliau bernama sunnah. Nah, dua hal ini yang menjadi tuntunan dan pedoman hidup kita. Nah, dalam ayat berikutnya Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian itu dapat memahami maknanya. Ayat yang kedua ini dari surat Yusuf ini ternyata memancing banyak penasaran ahli bahasa. Kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Tidak dalam bahasa Jawa saja, atau misalnya dalam bahasa Inggris atau bahasa selain Arab, bahasa Romawi atau bahasa Persia atau bahasa Yunani dan seterusnya. Kenapa Al-Quran itu harus turun dalam bahasa Arab? Ternyata para ahli bahasa itu mengungkap bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling punya banyak keistimewaan. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang punya keistimewaan. Kalau kata ahli bahasa yang pernah saya baca di artikel, dalam sebuah artikel mengatakan yang namanya bahasa paling mudah dipelajari di dunia itu adalah bahasa Indonesia. Itu termasuk bahasa paling mudah dipelajari di dunia. Bahasa Indonesia baik yang cabang bahasa dalam artian bahasa Indonesia di sini adalah bahasa Melayu, baik yang logat Malaysia maupun logat Indonesia. Itu paling mudah dipelajari. Yang agak lebih sulit lagi ada bahasa Inggris. Itu lebih sulit dipelajari daripada bahasa Indonesia. Yang lebih sulit lagi ada bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Ini paling sulit. Bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab? Nah, ini ada apa? Ada rahasianya. Ternyata dengan kita belajar bahasa Arab, dalam sebuah artikel tadi dikatakan, dengan kita belajar bahasa Arab ternyata kita sama saja mencoba mengaktifkan atau mencoba menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Nek pengen kita menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, belajarlah bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Arab itu unik. Tulisannya sudah lain dengan yang biasa kita pakai, kan gitu. Tulisannya agak lain, sudah lain. Dan juga apa? Banyak pengucapan-pengucapan yang berbeda dengan yang kita ucapkan sehari-hari. Dengan belajar, belum lagi kita belajar grammarnya. Grammarnya itu lumayan perlu olahraga otak. Sehingga apa? Kalau kita pengen jadi orang cerdas, pengen menajamkan pikiran kita, coba belajar bahasa Arab. Itu nanti apa?
Makanya tadi menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Nah, ini apa salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Yusuf, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab, bahasa yang paling mulia karena bahasa yang paling banyak punya keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa yang paling mulia kepada orang yang paling mulia. Siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang mulia. Tempat paling mulia mana? Kota Mekah. Di waktu yang paling mulia. Kapan? Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keistimewaan kitab suci yang kita anut ini. Nah, berikutnya. Nah, sekarang gini, kenapa kok surat Yusuf itu menarik untuk dibahas? Allah sendiri yang mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, betul-betul akan menceritakan kepadamu kisah yang terbaik ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Yusuf ini dikatakan ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Sebagaimana yang telah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an ini, dan walaupun engkau wahai Nabi, sebelum kami wahyukan ini engkau tidak tahu menahu sama sekali tentang kisah ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yusuf itu, atau Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah Nabi Yusuf itu dengan apa? Ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Kalau kata para ulama, kenapa kisah Nabi Yusuf dikatakan kisah terbaik? Karena di sini banyak hikmah yang bisa kita petik, banyak poin-poin menarik yang bisa kita pelajari. Banyak menceritakan sejarah masa lalu, banyak menceritakan tentang kehidupan yang kehidupan para raja, kehidupan para bangsawan, kehidupan orang yang ahli agama, dan digambarkan juga bagaimana interaksi Nabi Yusuf ketika menghadapi godaan dan cobaan. Nah, kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf itu, beliau itu dicoba dengan cobaan sing macam-macam, mulai dari cobaan yang paling tidak enak sampai cobaan yang enak, kan gitu. Karena cobaan itu kan macam-macam. Ada cobaan yang sifatnya itu membuat kita bersedih, tapi ada cobaan yang membuat kita itu terlena. Itu semua sudah dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Itu yang poin menariknya di sini. Termasuk juga poin-poin menariknya bersabar menghadapi masalah, bersabar menghadapi kejahatan orang lain. Dan bahkan kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam di akhir kisah beliau menunjukkan kebesaran hati beliau. Yaitu dengan memaafkan saudara-saudaranya yang sudah mendoliminya. Ini makanya kenapa kisah Nabi Yusuf ini dikatakan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah yang paling menarik. Nah, jamaah sekali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat yang keempat. Nah, kisah dimulai dari sini. Kisah dimulai dari sini, dari ayat yang keempat ini. Tapi mungkin tidak semuanya poin kita jelaskan pada pagi hari ini mengingat keterbatasan waktu. Mungkin poin-poin yang paling menonjol saja yang akan kita pilih. Kalau mau dihabiskan semuanya, mungkin nanti pengajiannya baru selesai nanti sore. Nah. Dalam surat Yusuf ayat yang keempat, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bisa kita lihat terjemahnya itu di situ, nggih. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya,
Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi. Telah bermimpi apa? Melihat apa yang dilihat ada 11 bintang. 11 bintang dan ada sebuah matahari dan sebuah bulan. Aku melihat mereka apa? Mereka sujud kepada aku. Nah, dari sinilah kisah ini bermula. Jadi ceritanya Nabi Yusuf ini adalah nabi yang apa? Punya banyak saudara. Punya banyak saudara. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Yusuf itu punya 11 saudara laki-laki. Nah, 11 saudara laki-laki ini dari ibu yang berbeda-beda. Karena dalam riwayat Nabi Yakub menikah dengan 4 istri. Menikah dengan 4 istri. Yang sekandung dengan Nabi Yusuf hanya satu, yaitu siapa? Bunyamin. Bunyamin. Bicara. Saya nyinggung 4 istri ke bapak-bapak pada mesem ya. Nah, jadi dari 4 istri ini apa? Nabi Yusuf itu dilahirkan dari istri yang terakhir, istri keempat. Nah, dari istri keempat ini hanya ada satu saudara kandung, yaitu Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf itu yang sekandung hanya dengan Bunyamin, yang sisanya apa? Tunggal bapak tapi beda ibu. Nah, hanya saja qadarullah dalam sebuah riwayat dikatakan yang namanya apa? Ibunya Nabi Yusuf ini ketika melahirkan adiknya Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin, ibunya ini malah meninggal gitu loh ceritanya. Ibunya malah meninggal. Nah, jadi kondisi Nabi Yusuf dan adiknya ini sejak kecil memang sudah tidak disertai dengan ibunya, tidak didampingi ibunya. Dari kecil sudah yatim. Meskipun tumbuh menjadi anak yatim, tapi apa Nabi Yusuf ini menunjukkan akhlak yang mulia. Menunjukkan apa punya kelebihan yang menonjol sehingga menjadi anak paling disayang oleh Nabi Yakub. Dan itu wajar saja karena Nabi Yusuf itu adalah calon nabi. Yang namanya calon nabi itu pasti sejak kecil sudah terlihat menonjol. Nah, suatu hari Nabi Yusuf itu bermimpi. Nah, Nabi Yusuf itu apa? Bermimpi. Kata para ulama, mimpi manusia itu ada 3. Kata para ulama, mimpi manusia itu ada 3. 1, mimpi dari setan. Mimpi dari setan. Mimpi dari setan itu apa? Mimpi dari setan itu ciri-cirinya kita itu mimpi serem-serem. Mimpi dikejar hantu, mimpi dikejar hewan buas, dan seterusnya. Sehingga kita ketakutan, itu mimpi dari setan. Nah, kalau mimpi dari setan, kata Rasulullah SAW, jangan kau ceritakan pada siapapun. Mimpi dari setan apa? Jangan diceritakan, cukup disimpan untuk diri sendiri. Yang kedua, jenis mimpi yang kedua, kata para ulama apa? Bunga tidur. Mimpi nopo kembang turu. Niku. Dan yang ketiga itu apa? Mimpi yang datangnya dari Allah. Lah, mimpi yang datangnya dari Allah ini Allah berikan pada orang-orang tertentu, pada seorang nabi atau pada selain nabi. Mimpi datangnya dari Allah itu apa? Berarti mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Mimpi yang sesuai dengan mimpi yang benar dalam artian mimpi yang memang apa di situ memang apa ada sesuatu yang menarik bagi kita. Misal ada seseorang mimpi sholat di masjid misalnya. Nah, itu indikasi mimpi datangnya dari Allah. Ada seseorang bermimpi membaca Al-Quran misalnya. Ada seseorang mimpi berangkat haji. Ada seseorang mimpi azan misalnya. Itu indikasi-indikasi mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mimpi misalnya bertemu orang soleh, lalu orang soleh itu mengatakan sesuatu yang benar dalam mimpi tersebut. Misalnya kita mimpi ketemu orang soleh siapa, terus orang soleh itu ngomong pada kita, Mas atau Mbak, Pak atau Bu, sampean itu
sholatnya sing rajin misalnya, menasihatkan seperti itu dalam mimpi. Itu insya Allah mimpi yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman kalau mimpi yang benar ini itu apa? Mimpi yang benar ini boleh kita ceritakan. Boleh kita ceritakan. Tapi dengan satu syarat, kita ceritakan pada orang yang memang kita percayai. Jangan sembarangan kita menceritakan pada orang lain. Nah, di sini Nabi Yusuf mendapatkan mimpi yang benar, mimpi datangnya dari Allah. Karena para nabi itu mimpinya adalah wahyu. Para nabi itu mimpinya wahyu. Beda dengan kita. Nek kita mimpinya kadang sok kembang tidur atau kadang mimpi dari setan. Nek kita ini. Tapi nek para nabi mimpinya itu adalah mimpi berupa wahyu. Pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf bermimpi apa? Melihat 11 bintang. Sebuah matahari dan sebuah rembulan sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yakub diceritani seperti itu, apa jawabannya? Nah ini kenapa kok kita dalam menceritakan hal yang baik itu sama orang yang kita percayai saja, jangan mudah kita menyebarkan. Coba kita perhatikan apa kata Nabi Yakub dalam ayat yang ke-5. Dalam ayat yang ke-5, Nabi Yakub mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Kata Nabi Yakub, wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpi itu pada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, karena saudara-saudaramu itu saya lihat punya sifat iri dengki pada Anda. Punya sifat iri dengki pada Anda. Sehingga apa? Saya khawatir nanti mereka justru malah bikin rencana makar untuk mencelakakanmu, kata Nabi Yakub. Loh, kenapa mereka kok bisa-bisa kok ada kemungkinan bikin rencana makar? Kata Nabi Yakub, kata Allah menjelaskan perkataannya Nabi Yakub, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, kalau kita lihat mimpinya Nabi Yusuf, 11 bintang sujud pada Nabi Yusuf. Kalau kata para ulama yang ahli tafsir, yang dimaksud dengan 11 bintang itu adalah 11 saudaranya Nabi Yusuf. Yang dimaksud dengan matahari siapa? Yang dimaksud dengan matahari itu karena matahari ini adalah kata benda yang sifatnya mu'annas. Matahari itu kata benda sifatnya mu'annas. Mu'annas itu kata benda yang punya sifat feminim. Para ulama mengatakan yang dimaksud matahari ini adalah ibu sambungnya Nabi Yusuf. Karena ibu kandungnya sudah meninggal. Ibu kandungnya sudah meninggal. Akhirnya apa yang dimaksud matahari ini adalah ibu sambung. Kenapa seorang ibu ini diserupakan dengan matahari dalam Al-Quran? Matahari, seorang ibu itu diserupakan dengan matahari. Kalau kata para ulama, hikmatu ta'wili ummihi bisyamsi li annaha yadharu minhal akmar wa humul anbiya. Yang namanya matahari itu pasti punya satelit. Satelitnya matahari itu apa? Planet kan gitu. Matahari itu adalah benda ruang angkasa, benda angkasa luar yang sangat besar, punya satelit. Satelitnya matahari apa? Planet. Begitulah seorang ibu itu dari rahimnya akan keluar manusia. Yang namanya manusia itu sehebat apapun, tokoh-tokoh besar apapun. Jadi gini, yang namanya seorang tokoh besar, yang namanya seorang tokoh besar mesti lahir dari rahim wanita yang hebat. Seorang tokoh besar pasti lahir dari rahim wanita yang
hebat. Contohnya, nih, kita tidak usah bicara Nabi dan Rasul, mereka jelas nih, orang hebat, orang tuanya, ibunya juga orang-orang hebat. Gampangannya Imam Al-Bukhari sajalah. Imam Al-Bukhari itu nih, seorang ulama ahli hadis. Nih. Beliau itu hafal akan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita hafal surat Al-Fatihah. Suatu hari Imam Al-Bukhari ini ketika menginjak masa remaja, Imam Al-Bukhari ini suatu hari diusir sama ibunya dari rumah. Diusir oleh ibunya dari rumah. Dengan dibekali uang 100.000 keping emas. Dibekali uang 100.000 keping emas. Kata ibunya, mulai sekarang kamu harus pergi dari rumah ini, jangan sekali-kali pulang. Saya tidak mau lihat muka kamu sebelum kamu menghafal hadis sebanyak uang yang saya beri. Jangan sekali-kali pulang, saya tidak mau lihat wajah kamu di rumah ini kalau kamu belum hafal hadis sebanyak uang yang saya berikan. Dari ibu yang hebat, lahir orang yang besar. Itulah kenapa ibu diserupakan dengan matahari. Dari rahimnya itu banyak keluar para nabi dan rasul. Di samping itu apa? Ibu itu juga apa? Makanya non sewu ini tahu ibu-ibu tentunya harus berbangga ini diserupakan oleh Allah dengan matahari. Jamaah wanita ini patut berbangga diserupakan dengan matahari. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat matahari itu kan benda yang menyinari bumi. Dengan sinarnya yang hangat itu menghangatkan kehidupan kita. Ya itulah gambaran seorang ibu mengasuh anak-anaknya. Nah sekarang gini, berikutnya apa? Di sini Nabi Yusuf melihat apa? Bulan. Bulan itu siapa? Bulan ini perwujudan dari ayahnya. Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi. Kenapa Nabi diserupakan dengan bulan? Karena bulan itu menyinari kita di kegelapan malam. Para nabi juga menjadi petunjuk kita dalam menghadapi hidup ini. Kalau kita mengikuti petunjuk nabi, kita akan apa? Mendapatkan jalan yang benar. Kalau kita mau mengikuti petunjuk nabi, itu sama saja kita apa? Tidak akan kehilangan penerang di malam hari. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk nabi, itu sama saja kita berjalan di malam hari tanpa cahaya. Itulah kenapa nabi diserupakan dengan rembulan. Nah, berikutnya yang terakhir sebelum kita tutup, sebetulnya masih banyak lagi kisah-kisah yang menarik. Berikutnya, di sini Nabi Yakub berpesan kepada anaknya, Nabi Yusuf. Jangan kamu ceritakan mimpi ini pada saudara-saudaramu, karena saya tahu mereka itu sepertinya tidak senang dengan Anda. Berarti apa dari sini? Jadi orang itu, sebaiknya, dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau kita dapat nikmat, jangan mudah pamer. Kalau kita dapat nikmat, jangan mudah pamer. Flexing, selfie. Ini loh, saya baru beli ini loh. Kenapa? Dalam sebuah hadis dikatakan apa? Ista'inu ala an ni'mati bikit maniha. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Ini sebuah hadis yang meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih, masih diperdebatkan, tapi ada benarnya hadisnya apa? Ista'inu ala ni'mah bikit maniha. Jadi jagalah nikmat yang Allah berikan pada Anda dengan cara apa? Menyembunyikannya. Jangan mudah memamerkan. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena yang namanya orang baru dapat nikmat, dia itu apa? Mesti ada yang iri dan dengki. Meskipun orangnya tidak terang-terangan melakukannya di depan kita, pasti ada yang iri dan ada yang dengki. Lah, yang iri siapa? Ya bisa jadi orang dekat kita. Kita enggak tahu kan. Kancane sedulure apa nih kan gitu.
Jadi apa? Kata Nabi Yakub, jangan kau ceritakan pada saudaramu. Nah, dari sini juga, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya terkadang yang namanya saudara itu bisa bersikap tega terhadap saudaranya sendiri. Kan di pertengahan kisah nanti kita jumpai apa yang namanya Nabi Yusuf itu apa diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya terkadang musuh kita itu datang dari orang dekat kita sendiri. Yang tega terhadap kita itu justru malah terkadang orang dekat kita sendiri. Nah, sebetulnya masih banyak lagi kisah-kisah yang bisa kita ambil dari surat Yusuf. Intinya bagi para jamaah yang ingin lebih mendalami, bisa dibuka buku-buku tafsir Al-Quran. Tidak harus yang berbahasa Arab, yang berbahasa Indonesia juga sudah banyak. Jadi dari kisah-kisah tersebut intinya di akhir kisah nanti Nabi Yusuf itu ketika menghadapi kedoliman-kedoliman yang ada, beliau mulai dari dimusuhi saudaranya sendiri, difitnah oleh orang lain, digoda oleh wanita. Di akhir kisah beliau itu apa? Allah jadikan apa orang yang mulia, dijadikan pejabat negeri Mesir. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa cobaan-cobaan yang datang kepada kita, hal-hal yang kurang mengenakkan yang kita rasakan, musibah-musibah yang mungkin menimpa diri kita, bila kita ini mau sabar seperti Nabi Yusuf, mau tawakal pada Allah seperti Nabi Yusuf, pasti nanti akan berakhir bahagia, akan menghasilkan sebuah happy ending, akan menghasilkan kebaikan di kemudian hari saat kita mungkin sadar atau tidak sadar. Dan di akhir kisah juga dikatakan apa? Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini di tanah Palestina mengalami kekeringan, mereka datang ke negeri Mesir. Di negeri Mesir apa? Mereka disambut oleh Nabi Yusuf dan apa? Di negeri Mesir itu mereka disambut Nabi Yusuf dan setelah tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu jadi pembesar di situ, mereka menyesal dan apa? Mohon maaf. Nah, kira-kira nun sewu nggih, nek bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kalih mase kalih Mbak Yune kalih adike dicebur ke sumur ngeten njur. Di suatu hari mereka minta maaf, kira-kira dimaafkan atau enggak? Nah, nggih. Dijeburake sumur loh niki, lebar dijeburake sumur njur napa? Dijukuk wong njur didol. Kan ceritanya seperti itu Nabi Yusuf nih. Setelah diangkat dari sumur kan njur apa? Wah, ini ada anak nganu ini, wah jual saja kan gitu. Kira-kira nek orang seperti itu minta maaf ke kita, kita mau memaafkan atau enggak? Nah. Berat nggih. Tapi karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi, nggih. Karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi, ketika saudara-saudara meminta maaf, nggih, kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Hari ini saya maafkan kesalahan kalian semua, saya tidak akan balas dendam. Saya tidak akan mencela kalian dan tidak akan balas dendam. Jal niku pripun jal niku wis dianiaya jeburake sumur tapi masih mau memaafkan. Ini menunjukkan apa? Hati beliau ini adalah hati yang sangat mulia dan pemaaf. Masih ada rasa mengikhlaskan masih ada rasa tulus ikhlas mau menerima kesalahan saudaranya yang datang meminta maaf secara baik-baik. Jadi beliau itu lebih mengutamakan perdamaian daripada permusuhan. Wallahu alam, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya dan menjadi ibrah, pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau ada salahnya, ada kelirunya, itu murni kesalahan saya selaku manusia biasa yang tentunya tidak pernah lepas dari kesalahan, kekeliruan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.